Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan malam Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, yang mana Allah lah yang telah meringankan langkah kulolan panjenengan meski hawane ten Jawi niku nggih asrep atis nggih. Tapi Masya Allah kula lan panjenengan Allah Subhanahu wa taala gampelaken tindak wonten masjid menika dengan tujuan bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Jalla fi'ula. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Semoga salawat serta salam senantiasa juga tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah meniti jejak petunjuk beliau nanti sampai datangnya hari kiamat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan sama-sama mengkaji, kita sama-sama belajar tentang apa yang kita butuhkan sebagai kita manusia di alam dunia ini. Dan ini merupakan hal yang sangat penting karena yang namanya manusia yaitu al-insan, yaitu mahalul khata'u wa nisyan, tempat salah dan lupa. Hendaknya kita semua memperhatikan hal-hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia ini dengan perangai penuh dengan kesalahan. Itu kita yakini atau kita sadari atau tidak sadari,
Semua kita ini pastilah pernah berbuat salah atau dosa. Dan itu sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah tentulah mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan kita sebagai manusia itu beraneka ragam. Dan kesalahan-kesalahan kita ini sering kita sebut dengan yang namanya dosa. Terus dosa menika aneka warni. Ada yang dia termasuk dosa-dosa besar, dan ada di sana dosa-dosa kecil. Dan ini hadis ataupun ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan di sana ada dosa-dosa besar, dan sebaliknya kalau ada dosa besar tentulah ada dosa-dosa kecil. Dan di antara dosa-dosa besar itu ada dosa yang paling besarnya, yang hendaknya kita semua waspadai. Kinten-kinten apa Pak? Dosa yang paling besar yang harus kita jauhi. Apa Pak? Laras. Berbuat syirik, yaitu menyekutukan, menduakan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan mengampuni dosa ini selama pelakunya tidak mau bertobat kepada Allah Jalla fil ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala masih mau mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Jadi di sini diartikan di bawah syirik, bukan diartikan selain syirik. Karena dosa-dosa selain syirik yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni, ketika pelakunya berbuat atau melakukannya ini ada yang lain. Misalkan kekufuran. Itu kan bukan dosa syirik, tapi Allah Subhanahu wa taala juga tidak ampuni. Maka kita terjemahkan, kita artikan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba itu beraneka ragam, mulai dari dosa-dosa yang bersumber dari hati, bersumber dari lisan-lisan, ataupun dosa-dosa yang dilakukan karena perbuatan. Misalkan dosa hati. Napa contohnya Pak? Batin sing buatan saya suudzon. Nah itu dosa mboten niku? Dosa. Tetanggine nembing mandhapke motor enggal suudzon. Jojo. Nah, ini bukan suudzon. Itu adalah perbuatan hati seorang hamba yang itu ternilai dosa apabila dia ikuti. Namanya suudzon. Kemudian ada dosa-dosa lisan. Ya ini ma'ruf. Dosa-dosa lisan. Seperti halnya seorang menggibah,
menyebarkan kejelekan-kejelekan saudaranya. Ini dosa. Dan dosa-dosa lisan ini sangat banyak. Dan yang paling banyak juga, nggak kalah banyaknya, yaitu dosa-dosa perbuatan. Dan contohnya tentu kula panjenengan sampun mangertos. Banyak dosa-dosa yang dilakukan karena perbuatan kita. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba ini apabila tidak segera seorang hamba ini berupaya untuk menguranginya, maka di hari kiamat dia akan membawa dosa yang sekian banyaknya yang dia tidak hilangkan ketika dia hidup di dunia. Rasulullah Muhammad SAW pernah menjelaskan kepada para sahabatnya, di sana ada seorang hamba yang datang pada hari kiamat dengan membawa dosa itu seperti halnya pegunungan. Kalau sekarang nggak kelihatan, Pak, dosa nggak kelihatan. Makanya kita bisa santai ketika kita berbuat dosa. Tapi nanti di hari kiamat, dosa-dosa ini akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin." Didatangkan nanti pada hari kiamat manusia dari kalangan kaum muslimin, bidhunubin amthalil jibal, dengan orang ini membawa dosa seperti pegunungan. Ini dosa-dosa yang dilakukan selama dia hidup di dunia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali, karena kita ini adalah makhluk yang sangat sering berbuat salah dan dosa, maka kita sangat butuh yang namanya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita sebutkan, yang hal-hal ini dapat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Yang pertamanya, dan ini yang merupakan paling besarnya, adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man lakiyani bi qurabil ardi khati'atan." Barang siapa yang menjumpaiku dengan sepenuh bumi kesalahan, kata Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku bi syai'an. Namun ketika dia membawa sepenuh bumi kesalahan ini, dosa ini, dia masih memiliki sifat la yusyriku bi syai'an, atau la yusyriku bi syai'an. Dia tidak menyekutukanku sedikit pun. Artinya dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kesehariannya dia mungkin masih sering mengucapkan ucapan-ucapan kotor. Mungkin pula dia masih tangannya suka mukul orang lain. Ucapannya suka menyakiti saudaranya. Namun dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyembah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadahnya tidak dia tujukan kecuali hanya Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, laqituhu bimithliha maghfiratan. Maka aku akan datang kepadanya
dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ini merupakan sebab terbesar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mengampuni dosa-dosa para hambanya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada hadis yang cukup panjang, yang hadis ini sering disebut dengan hadis bitaqah, hadis kartu. Mungkin asring mireng Mbak Bu ya? Hadis kartu. Dereng. Baik, insyaallah kita bacakan. Jadi diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menceritakan salah satu keadaan seorang hamba nanti di hari kiamat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Nanti ada seorang yang dipilih dari banyaknya manusia, dari banyaknya ciptaan Allah akan dipilih salah seorang hamba. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Ketika dia sudah dipanggil, dia dipilih, akan dibentangkan untuknya 99 catatan. Kullu sijilin maddal basari. Catatanipun wau pinten? 99. Yang satu catatannya, nah ini kalau Bapak Ibu yang suka belanja di supermarket itu, kalau belanja ini pun kata stroke sepinten Bu? Nate belanja stroke semeter Bu? Dereng. Nah ini catatan hamba yang satu ini, satu catatannya itu adalah panjangnya sejauh mata memandang. Wadah mboten niki Pak. Nembe setunggal, padahal 99. Thumma yuqalu Allahu azza wa jalla, atau thumma yaqulu Allahu azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang tersebut, hal tunkiru min hadza syai'an? Apakah engkau mengingkari dari apa yang ada di dalam catatan ini? Kalau cara gampang kita gitu ya, ada yang salah enggak gitu dari catatan ini gitu. Maka orang tadi mengatakan la ya Rabb, enggak ada ya Allah, enggak ada ya Rabb. Fayaqulu adzlamatka katabatil hafiduna thumma yaqulu alaka udhrun alaka hasanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi pada orang ini, apakah engkau dizalimi oleh makhluk yang mencatat catatan-catatan ini? Apakah engkau punya uzur? Punya alasan enggak? Karena apa Pak Bu? 99 catatan ini isinya adalah catatan-catatan keburukan. 99 catatan, yang satu catatannya adalah sepanjang mata, sejauh mata memandang. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan pada orang ini tadi, apakah engkau ada uzur? Mungkin ini engkau ada uzur ini, atau ada kesalahan dalam malaikat mencatat catatan ini. Ternyata enggak. Dan Allah katakan, bertanya pada dia, alaka hasanatun, apakah engkau punya kebaikan? Ya, sudah ditunjukkan sebegitu banyaknya catatan dosa. Fayuhabur rajul fayaqulu la. Lelaki tadi mengatakan enggak punya ya Allah. Dah pun pasrah ini ceritanya.
Fayaqulu bala innalaka indana hasanatin wa innahu la zulma 'alaikal yaum. Ketika seorang hamba ini sudah pasrah, sudah enggak mungkin ini 99 catatan ini saya bebas dari azab Allah, ini kayaknya enggak mungkin ini. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, bala, bahkan ada kebaikan-kebaikanmu. Wa innahu la zulma 'alaikal yaum, enggak ada kezaliman pada hari ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghakimi seorang hamba nanti di hari kiamat, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Yang salah ya dihitung salah, yang baik sekecil apapun akan dihitung kebaikan. Enggak ada kezaliman. Itu Allah Subhanahu wa taala. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan satu kartu kecil, yang di dalam kartu ini terdapat tulisan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimat syahadat. Fayaqulu ya Rabb ma hadhil bitaqatu ma hadhihi sijillat. Lelaki ini tambah terheran-heran, Pak Bu. Ya Allah, ini apa ini? Cuma kartu kecil dibanding dengan 99 catatan yang begitu panjangnya. Fayaqulu innaka la tudlam. Allah katakan, sungguh engkau tidak akan dizalimi. Fatudha'us sijillati fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin fatashatis sijillat. Kemudian ditimbanglah Bapak Ibu antara dua hal ini, 99 catatan keburukan yang tadi panjangnya seperti itu dengan satu kartu ditimbang. Akhirnya satu kartu ini bisa mengalahkan beratnya kesalahan-kesalahan yang begitu banyaknya. Allahu Akbar. Karena apa? Karena isi dalam satu kartu ini yang tidak ada pembandingnya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat syahadat itu sangat luar biasa. Itu merupakan sumber pengampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi jangan sampai kita putus asa Bapak Ibu. Ketika kita berbuat salah, kita masih terjerumus dalam dosa, namun ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ampunannya itu lebih luas. Jadi jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Nah, ini yang pertama, yaitu mengesahkan Allah itu merupakan sumber terbesar datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita peringkas. Di sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak amalan-amalan yang mungkin ini adalah amalan-amalan keseharian kulolan panjenengan yang kita sadari atau kita tidak sadari, itu merupakan amal-amalan yang sejatinya bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti halnya yang pertama adalah kita menjawab adzan. Menjawab adzan sehari berapa kali? 5 kali. Ada nggak adzan 6 kali?
Enggak ada. Ada. Jumat 6 kali, Pak. Masya Allah. Kalau boleh ada 2 kali. Oh, ada 2 kali. Tayyib. Nah, masuk. Bisa, boleh. Berarti yang enggak ada 7 kali, Pak. Nggih. Nah, itu ada. Nggih. Adzan 2 kali hari Jumat. Adzan panggilan sama nanti adzan ketika mau khutbah. Tayyib. Nah, ini menjawab azan ini ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sumber diampuninya dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana yang Rasulullah Muhammad SAW sabdakan, "Man qala hina yasma'ul muadzin." Barang siapa yang mengucapkan hal ini, nanti kita sebutkan, ketika dia mendengar muadzin, apa bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzanbuhu. Yang artinya, barang siapa yang mendengar muadzin kemudian dia mengucapkan ini tadi, doa ini tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira dzanbuhu. Diampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian mungkin di antara kita ada yang tanya, ini dibaca kapan, Mas? Bukankah setelah azan itu bacanya doa setelah azan? Nggih, Pak, nggih. Nah, dijelaskan di antaranya oleh Syekh Al-Qasim bahwasanya doa ini dibaca ketika setelah seorang yang mendengar azan itu mendengar syahadatain. Jadi setelah muadzin mengumandangkan 2 kalimat syahadat, barulah dia mengucapkan doa ini. Nah, ini diantara yang dijelaskan oleh Syekh Al-Qasim. Sampun hafal, Pak? Dereng. 2 kalimat syahadat ditambah raditu billahi robba wa bi Muhammadin Rasulah wa bil islami dina. Kalau mungkin yang masyhur atau yang sering kita dengarkan di riwayat yang lain, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rasulah. Ya tinggal dibalik, Pak. Nah, ini ketika di azan. Adapun zikir yang tadi yang sebelumnya itu merupakan di antara zikir-zikir pagi maupun petang. Nah, ini bisa dibaca untuk atau agar menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal atau amalan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita atau yang bisa menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berwudu. Kenapa? Wudu. Napa melih wudu menika ketika cuaca niku nembe dingin-dinginnya, Bu. Nah, ini. Atau hal-hal yang mungkin memberatkan untuk kita wudu. Ini lebih dahsyat lagi karena ada hadis yang disabdakan Rasulullah SAW berkaitan hal ini, yang mana ketika itu Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabatnya, maukah aku tunjukkan kepada kalian hal-hal yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nah, ini yang ditawari sahabat, Bu. Kalau kita biasanya
ditawari gini, semangat nggak Bu? Mau nggak kita tunjukkan amalan-amalan yang bisa mengampuni dosa? Lebih semangat mana dengan misalkan ada orang datang, mau nggak kita tunjukkan perkara yang bisa menghapuskan hutang-hutang? Nah, ini yang punya hutang ya masih langsung semangat. Ya, makanya kita yang punya dosa harusnya juga lebih semangat. Ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan diantaranya adalah isbawul wudu'i 'alal makarih. Kita tetap menyempurnakan wudu meskipun kondisinya nggak enak. Seperti hari-hari ini kan dingin Ibu, kena air aja udah merinding ya. Nah, maka ini merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah beri cuaca yang dingin. Ini ternyata diantaranya adalah ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa kita semua kalau kita mau wudu. Dan wudu ini di dalam hadis yang cukup panjang Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang berwudu, dia memasukkan air ke dalam mulutnya dan hidungnya, kemudian dia keluarkan air tersebut, maka keluarlah kesalahan-kesalahan melalui mulut dan hidungnya dan beserta wajahnya. Begitu halnya nanti ketika mengusap muka, dosa-dosa yang ada di muka pun akan berguguran. Ketika mengusap atau ketika mencuci tangan, mencuci dengan mengusap bedanya. Ketika mencuci tangan, begitu pula dosa-dosa itu akan ikut keluar, ikut hilang bersama dengan aliran air yang turun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat bagi kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita biasakan untuk senantiasa menjaga wudu kita. Wudu itu tidak harus kalau mau sholat. Kita menjaga wudu itu sudah Masya Allah, fadilahnya, keutamaannya sangat besar. Apalagi kalau wudu kita ini kita sempurnakan. Dan di antara bentuk menyempurnakan wudu itu adalah kita iringi dengan sholat sunnah setelah wudu. Ada yang sudah membiasakan ini Pak Bu, sholat sunnah setelah wudu? Belum. Nah, ini nanti kita berusaha bersama-sama membiasakan diri. Berwudu kemudian sholat. Karena hal ini yang menjadikan sahabat yang mulia Bilal ibnu Rabah itu Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya Rasulullah telah mendengar suara sandal Bilal ada di surga. Taib. Nah, ini amalan yang keberapa? Ketiga berarti nggih. Yang pertama tadi napa? Mengesahkan Allah. Yang kedua napa? Berdoa ketika adzan. Dan yang ketiga wudu. Taib. Dan berkaitan dengan wudu ini kita sampaikan hadis yang pendek saja. Bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, la yatawaddau rajulun fayuhsinu wudu'ahu thumma yusalli salata illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Ini keutamaan kalau kita menjaga wudu. Tidaklah seorang muslim dia berwudu
kemudian dia menyempurnakan wudhunya, setelah itu dia sholat, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan antara sholat yang dia kerjakan itu dengan sholat setelahnya. Misalkan kita wudhu sholat duhur, kita sholat, kita jaga nih sholat nih, wudhu kita nih sampai nanti datangnya sholat asar, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan antara kedua sholat ini. Di antara amalan yang lainnya yang bisa kita amalkan agar dosa-dosa kita diampuni adalah kita melangkahkan kaki-kaki kita ke masjid, berjalan menuju masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia masya, berjalan ke suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk mengerjakan salat wajib di antara salat wajib, kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan, maka salah satu dari langkah yang dia langkahkan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Wal ukhra tarfa'u darajat, dan langkah yang lainnya akan meninggikan derajat. Ini keutamaan kalau kita pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Tapi masya Allah, ini di sini kita lihat jamaah masjid Qonitan ini banyak yang berjalan kaki. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita karena usaha kita ini. Nah, terus kalau ke masjid naik motor boleh nggak Mas? Boleh. Yang paling keras yang paling sering pakai motor ini. Nggak apa-apa. Mau ke masjid naik motor, jalan kaki, ini insya Allah semuanya akan terhitung. Meskipun mungkin hitungannya mungkin beda. Kalau orang jalan kaki satu langkah meninggikan derajat, satu langkah menghapuskan dosa, ya mungkin nanti orang yang pakai motor hitungannya lain. Berapa tetes yang dia keluarkan dari bensin, itu ya pahalanya, kan begitu. Jadi insya Allah ketika suatu hal itu kita gunakan untuk kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang lainnya yang bisa kita amalkan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di antaranya menjaga sholat. Sholat 5 waktu yang wajib-wajib ini kita jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ara'aitum law anna nahron bibad aw bibabi ahadikum." Apa pendapat kalian jika ada sungai, nah ini kan sering kita dengar, di depan rumah-rumah kalian, kemudian kalian mandi di situ sehari 5 kali. Kita mandi sehari berapa kali, Pak? 2. Ada yang jawab 1 ini, Pak, nanti harus banyak-banyak pakai minyak wangi. Minimal 2. Itu saja masya Allah, pun seger-seger. Apalagi 5 kali. Nah, ini ibarat seperti orang yang melakukan sholat tadi. Dia sehari melakukan sholat 5 kali, sholat wajibnya. Maka
dengan 5 sholat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosa hamba tersebut. Sebagaimana orang yang tadi di depan rumahnya ada sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari. Itu yang berikutnya. Dan di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita itu adalah kita mengamini bacaan Al-Fatihah imam. Ini berarti kita sebagai makmum kita mengaminkan bacaan Al-Fatihah dari imam. Ketika imam membaca waladdallin, amin. Kata Rasulullah SAW, idza ammanal iman, apabila imam itu amin, mengatakan amin, fa aminu, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mencocoki, berbarengan antara imam atau aminnya dia dengan aminnya malaikat, ternyata malaikat juga mengaminkan Bapak Ibu, ya. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan. Nah, ini semua amalan-amalan ini kan setiap hari kita amalkan sebetulnya. Maka perlu kita menghadirkan hati-hati kita ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah rutinitas kita ini. Ya, karena dengan hadirnya niat itu akan lebih memperbesar pahala-pahala kita. Tujuh jam pinter Pak? 9. Baik, insyaallah kita selesaikan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara amalan yang lainnya yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita itu adalah berzikir. Apa? Zikir. Dan zikir yang kita maksud di sini adalah zikir selepas sholat. Zikir selepas sholat itu minimalnya apa Bapak Ibu? Astagfirullah berapa kali? 3 kali. Kemudian subhanallah berapa kali? 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Terus asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya genaplah 100. Maka dari zikir ini Rasulullah Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada kita, barang siapa yang membaca zikir-zikir ini tadi, maka ghufirat lahu khotoyahu, akan diampuni kesalahannya, wa in kanat misla zabadil bahar, meskipun kesalahannya ini seperti buih di lautan. Ini kalau yang suka piknik tahu nih. Nah, buih di lautan itu seberapa? Banyak. Dan itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dengan zikir-zikir selepas sholat kita. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya masih banyak ini untuk amalan-amalannya, namun kita cukupkan saja dengan penutup bahwasanya apa yang kita sampaikan dari awal tentang amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita itu tadi, seperti halnya membaca doa ketika adzan atau mendengar adzan, berwudu, menunggu sholat, dan yang seterusnya, itu merupakan penghapus dosa kecil atau besar? Kecil. Ya kan kita sudah sebutkan tadi, dosa itu ada 2, dosa besar, dosa kecil.
Nah, kalau dosa-dosa kecil itu tadi panjenengan melakukan amalan-amalan itu tadi, insya Allah otomatis dihapus dosanya. Namun untuk dosa-dosa yang besar, dosa besar seperti misalkan dan berzina, minum khamr, membunuh, banyak dosa besar itu. Insya Allah di sini ada Pak kajian dosa-dosa besar. Nah itu dosa-dosa besar itu semuanya itu kalau pengen diampuni dosanya, maka syaratnya adalah dengan bertaubat. Dan taubat itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya harus meninggalkan, dia harus menyesal, dia harus tidak mau kembali lagi. Meskipun nanti terjatuh lagi, yang penting sudah punya niatan, nggak mau kembali lagi. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan yang bisa kita amalkan, dan ini kami yakin panjenengan juga sudah mengamalkan setiap harinya. Dan di sini kita ingin menegaskan kembali saja bahwasanya amalan-amalan itu tadi adalah amalan-amalan yang luar biasa, sehingga jangan sampai kita menganggap amalan-amalan itu tadi amalan-amalan yang remeh. Mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala isian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf pada panjenengan sedaya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.